Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Behren, dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang judul Manacem Ali panik kepayang, umatnya minim referensi, banyak yang murtad. Kita akan langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini, dan saya akan membahas bagaimana Pak Manacem Ali kemudian mulai panik guys. Kenapa mulai panik? Karena dia baru sadar ternyata Kristen itu penuh dengan referensi. Itu yang selalu saya bilang pada waktu itu dan sampai sekarang. Bagaimana teman-temannya Pak Manacem Ali sendiri sebenarnya minim referensi. Jadi selalu ketika Pak Ustadznya bilang apa, mereka percaya gitu aja. Nggak cross check dulu kepada buku-buku yang disampaikan. Makanya banyak sekali ngajarin yang keliru, bener nggak? Kita langsung aja dengar videonya. Gimana caranya? Karena sekarang itu sangat sulit. Kenapa? Yang di Indonesia sekarang, kaum Kristiani bukan hanya tahu Alkitab bahasa Indonesia. Mereka sudah semakin tahu Alkitab bahasa Inggris dalam berbagai versi. Mereka bahkan tahu Alkitab bahasa Arab dalam berbagai versi. Mereka tahu literatur Kristen dalam bahasa Arab. Saudara sudah masuk ke sana belum? Bahkan mereka tahu ayat-ayat Quran dan tahu hadis-hadis. Jadi perjuangan ke depan semakin berat. Kalau dulu Anda cuma bawa Alkitab bahasa Indonesia cukup selesai. Sekarang nggak bisa. Bahkan mereka kalau menggunakan hadis bukan terjemahan, langsung kitab Sahih Bukhari bahasa Arabnya. Nanti saya berikan contoh. Tapi contohnya saya berposisi sebagai saya akan debat saudara dengan kitab saudara sendiri. Nah, di sini Pak Manacem Ali udah mulai panik, bener nggak? Dia takut, waduh ini nanti jamaah aku gimana kalau berhadapan dengan orang-orang Kristen. Sebab memang... Bentar, saya mau sampaikan dulu gini. Kalau kita dengar baik-baik dari yang dipaparkan oleh Ustadz Manacem Ali, itu beliau tidak sedang panik, tapi sedang untuk dalam rangka mengingatkan, waspada, bahwa perjuangan sekarang dakwah itu lebih berat, ya lebih berat. Dalam artian gini, dulu ya orang Kristen ini hanya kita cukup modal Alkitab saja, Alkitab terjemahan, gitu kan? Karena mereka ini umat Kristen ini dia tidak mau tahu dengan Quran, dengan hadis, ya kan, dengan yang lain mereka nggak mau tahu. Penting mereka taunya Alkitab aja. Artinya mereka tuh belum terlalu care dengan perbedaan agama. Mereka intinya mereka tuh hanya defense yaitu membela Alkitabnya sendiri, itu saja. Nah, tapi sekarang mereka mulai menyerang dengan mencari-cari pembenaran dengan cara mencari-cari kesalahan di dalam Al-Quran dan hadis dan referensi lain. Jadi tujuannya ingat, mencari pembenaran dengan mencari-cari kesalahan. Jadi tidak murni membandingkan. Contoh, kalau kita mau menentukan mobil terbaik tahun ini, jadi kita ambillah kandidatnya kan, misalnya mobil MVP terbaik tahun ini. Contoh ya, ini biar paham, saya kasih analoginya. Lalu kita misalnya mobil MPV misalnya nih, kita mau cari mobil MVP yang terbaik tahun ini, yang terbaik gitu kan lah. Kita kumpulkan mobil MVP, misalnya kayak Avanza, Innova, apalagi Agia, Ayla dan segala macam. Lalu kita komparasi, kita compare, memang tujuannya mencari kebenaran. Maka kita harus jujur mengatakan ini kekurangannya, ini kelebihannya tiap-tiap mobil. Lalu kita godok ya, kita ramu, racik. Akhirnya kita dengan jujur mengatakan bahwa ini mobil terbaik berdasarkan dari analisis kekurangan dan kelebihannya dikomparasikan guys. Paham ya? Nah, itu yang dilakukan oleh umat Islam. Mereka mengadakan komparasi, ya, perbandingan untuk menjadi kebenaran, bukan pembenaran. Jadi ketika umat Islam itu mengkaji Alkitab, itu bukan mencari pembenaran, bukan, tapi mencari kebenaran, ya. Karena gini, Quran itu sudah ada klaim di Quran bahwa mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya dan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya itu udah dibahas sama manusia. Nah, cari bukti, lalu kan tentu kita harus cari bukti akan hal itu.
ya kan? Apakah klaim Quran ini benar apa tidak? Kalau benar klaim Quran ini, ya ingat ya, ini patut klaim ini harus kita buktikan. Jadi ini adalah pembuktian, bukan mencari pembenaran. Jadi kalau misalnya ditemukan Alkitab itu memang benar seperti yang apa yang dikatakan kan, berarti Quran benar. Kalau salah, kalau tidak kita temukan klaim yang seperti disampaikan kan, berarti Quran salah kan gitu. Itu kan fair. Nah, itu namanya tidak kebenaran. Tapi mereka tidak. Mereka memang mencari ayat-ayat di Al-Quran atau di Alkitab, di hadis yang kira-kira bisa dibuat tipu-tipu. Contoh kayak misalnya kayak ada ayat yang berbunyi di Quran itu adalah perangilah orang kafir dimanapun mereka berada. Nah, ini kan gampang sekali untuk dimanipulasi ayat ini guys ya. Gampang sekali karena bunyinya jelas, perangilah orang kafir dimanapun mereka berada. Itu jelas sekali, gampang sekali buat dimainkan. Apalagi ada golongan umat Islam yang melakukan bom bunuh diri. Oh, gampang sekali mereka framing. Jadi mereka akan mengaitkan ayat itu dengan kelakuan umat Islam yang selintir itu yang melakukan bom bunuh diri, membom gereja gitu misalnya kan. Nah, ini dengan dalil perangilah orang kafir itu dimanapun mereka berada. Nah, umat Islam ya, mereka tahu artinya mereka tahu ada referensi itu di Quran, tapi mereka tidak paham maknanya. Itu masalahnya guys ya. Mereka tidak paham maknanya, bahwa itu ya sebenarnya kalau Anda lihat itu konteks ayatnya turunnya ada asbabul nuzulnya. Jadi Quran itu tidak segampang itu dalam menafsirkan, ya kan? Ada, kalau Anda paham ya, belajar itu di Islam itu ada namanya asbabul nuzulnya ayat. Jadi sebab kenapa itu turun dan untuk apa itu ayat, ya. Jadi ayat perangilah orang kafir itu di mana mereka berada itu adalah ayat ditujukan khusus untuk Nabi Muhammad saja. Jadi Quran itu diturunkan sebagai solusi bagi umat manusia, ya, bagi seluruh alam. Juga solusi bagi Nabi sendiri, ya. Jadi ada waktu-waktu kapan itu berlaku dan kapan tidak. Jadi ayat itu turun, itu perintah kepada Nabi untuk memerangi kaum kafir Quraisy, ya. Udah tiba saatnya untuk melawan balik, untuk fight back. Di mana sebelumnya umat Islam itu dibully. Nabi kan ketika nyampein dakwah di Mekah itu beliau dibully, dipersekusi, lempari kotoran, di apa-apain lagi, bahkan pengikutnya dibunuh gitu kan. Sampai dia harus hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan pengikutnya dan menyelamatkan akidahnya. Nah, jadi sepanjang waktu itu belum ada perintah untuk memerangi, belum ada. Nah, setelah hijrah ke Madinah, setelah beberapa saat barulah muncul perintah untuk memerangi orang kafir dimanapun mereka berada. Maksudnya orang kafir di sini adalah orang-orang yang memerangi kaum muslimin, ya kan? Yang pada saat itu yaitu orang kafir Quraisy. Nah, barulah dengan turunnya ini baru Nabi itu membentuk pasukan, ya kan? Melatih tentara, ya, untuk melawan balik. Karena ini sudah saatnya untuk melawan balik. Karena perintah itu sudah dibolehkan oleh Allah, turunkan ayat untuk membolehkan itu. Ya, karena umat Islam itu nggak bisa bertindak tanpa ada perintah Allah, tanpa ada izin Allah gitu kan. Nah, akhirnya barulah orang kafir Quraisy diperangi sehingga umat muslimin bisa membebaskan Mekah dari maksiat dan dari kejahilian, guys. Ya, jadi itu ayatnya turun untuk itu. Nah, mereka tahu referensi tapi tidak ngerti tafsirnya gitu. Jadi tahu referensi bukan berarti artinya memahami. Tahu referensi itu berarti tahu ada teks itu, tahu ada buku itu, tapi belum tentu ngerti dalam memahami dan tahu dalam menafsirkannya. Paham ya? Ya, ada cukup tahu, ada Al-Quran, ada hadis, ini ayatnya, ini ayatnya. Tapi untuk bagaimana memahaminya, apa tafsirnya, bagaimana menggunakannya, mereka tidak paham. Ngerti ya? Jadi kayak gini lah. Kayak ada orang yang misalnya dulu orang ini hanya memakai pedang misalnya, hanya memakai pedang. Dia nggak tahu ada senjata lain, ya, nggak peduli dia, bukan nggak tahu juga ya, nggak peduli sama ada senjata lain. Bahwa dulu tuh bahwa ada senjata kayak pistol, senapan serbu, bom misalnya kan, lalu kayak panah, golok, celurit. Nggak tahu dia tahunya hanya pedang. Nah, jadi dia tuh hanya memakai pedang. Dan itu pakai pedangnya dia nggak beres juga gitu kan. Nah, misalnya dia tahu bukan tahu juga dia pakai
Dia pakai pakai alat perang lain, alat senjata lain kayak ya tadi itu saya katakan selain pedang ya, tapi tetap nggak beda sama kayak ini guys. Jadi analoginya umat Kristen ini adalah mereka tuh memakai pedang nggak beres ya kan. Jadi pedang itu bukan jadi senjata malah di tangan mereka, karena mereka tidak pandai menggunakannya gitu, tidak ngerti cara menggunakan senjata itu. Jadi dulu jadi mereka tuh sekarang memakai semua senjata, ibaratnya mereka pakai pedang. Jadi mereka sudah lagi hanya memakai pedang saja. Mereka pakai pedang, pakai golok, pakai senapan mesin, pakai apa. Tapi mereka tetap tidak tahu cara menggunakannya, guys. Jadi senjata mereka tuh lebih bervariasi. Senjata mereka tuh bukan hanya Alkitab, tapi ya Quran, hadis. Tapi mereka tidak tahu cara menggunakannya. Paham ya? Jadi ini mereka hanya meluaskan referensi mereka ya, mengetahui referensinya lebih luas, tapi cara menafsirkannya, menggunakannya, memahaminya mereka tetap tidak bisa. Itu poinnya ya yang perlu kita sampaikan. Nah, jadi yang dahulu kita tuh hanya simple, kita hanya fokus pada mereka. Jadi gini, kita tuh terlalu biasa karena mereka biasa pakai pedang gitu kan. Jadi kita tuh terlalu biasa untuk mengkonter pedang mereka gitu, meskipun mereka tidak bisa menggunakan pedang. Dan kita jujur, umat muslimin nggak semuanya bisa pakai pedang. Itu poinnya ya. Maksudnya adalah nggak semua umat Islam tuh ngerti Alkitab ya. Hanya para pendebat kayak saya atau yang lain, Ustaz Mansyur Ali atau para ulama itu ngerti Alkitab, tapi umat Islam banyak yang ngerti Alkitab. Artinya sama dengan mereka, umat Islam sama dengan mereka, sama-sama nggak ngerti Alkitab. Tapi untunglah alhamdulillah ya, yang nggak ngerti Alkitab tuh hanya umat Islamnya saja, kebanyakan, bukan orang-orang kayak saya, para pendebat atau para ulama, ustadz ya. Tapi kalau mereka ya, semuanya nggak paham Alkitab. Ya, jadi paham Alkitab itu bukan berarti Anda tuh lulusan sekolah teologi, bukan. Karena sekolah teologi itu dirancang untuk memahami Alkitab dari versi mereka. Paham ya? Kita kan makanya bisa diperdebatkan. Karena sekolah teologi itu bukan absolut kebenaran, maupun juga misalnya kayak sekolah sekolah apapun itu, sekolah agama ya, itu belum tentu absolut kebenaran, karena masih dari persepsi manusia ya. Manusia ini tempatnya benar salah, makanya bisa diperdebatkan ya. Jadi nggak ada absolut itu, sekolah teologi nggak absolut, karena itu adalah tafsir Alkitab versi mereka. Makanya masih bisa diperdebatkan. Nah, alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya gini guys ya, kuncinya kan bukan pada banyaknya referensi, tapi apakah Anda memahaminya. Meskipun Anda cuma bisa pakai pedang ya, tapi kalau Anda master dalam memakai pedang, Anda bisa mengalahkan semua orang yang menggunakan senjata apapun, tapi mereka tidak menguasainya. Dengan gampang Anda patahkan dengan hanya sebilah pedang. Tapi akan lebih keren lagi kalau Anda bisa pakai semua senjata. Bisa pakai pedang, bisa pakai senapan mesin, pakai panah, segala macam bisa Anda pakai gitu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana menggunakan pedang senjata itu dengan mahir, itu penting. Bukan banyaknya referensi, tapi Anda tidak memahaminya gitu. Paham ya? Misalnya gini deh gampangnya. Ada orang yang tahu tentang dalil-dalil fisika, kimia, biologi, tapi mereka tidak paham apa maknanya, apa artinya dari tulisan-tulisan itu, ya kan? Mereka tahu, misalnya kayak mereka bahas suatu, biasanya mereka hanya memakai ilmu matematika, tiba-tiba mereka memakai ilmu kimia, ilmu fisika. Tapi mereka tidak paham apa yang mereka sampaikan, ilmuwan itu gitu. Mereka hanya tahu ada dalil itu, tapi tidak tahu ini artinya apa gitu guys. Seperti contohnya tadi gitu kan. Nah, jadi gini, Ustaz Mansyur Ali kita untuk kita tuh juga bukan, maksud tuh kita tuh bukan para pendebat ya. Kita nih tinggal kembangkan saya lagi. Tapi banyak umat Islam yang bahkan untuk pakai pedang aja nggak bisa, untuk memahami Alkitab nggak bisa, ya kan? Nah, tapi nggak masalah ya, nggak terlalu masalah ya. Sebenarnya kan bisa. Tapi kan yang penting adalah para pendebat ini, ya orang-orang yang saya, Ustaz Mansyur segala macam. Jadi kita tuh harus meluaskan referensi agar kita bisa mengcounter. Jadi bisa gini, ketika mereka gunakan senapan angin, ya kita harus gunakan senapan angin juga, gitu kan?
Jadi kita counter dengan senapan angin. Jadi maksudnya gini loh, bukan pertarungan sesungguhnya. Maksudnya gini loh. Misalnya berdebat tentang senapan angin, ya kita harus ngerti juga senapan angin. Minimal kita tuh walaupun nggak paham, tapi kita tahu senapan angin seperti apa, misalnya gitu kan. Misalnya mereka bahas tentang hadis, kita tahu isi hadis itu seperti apa saja. Jadi dan bahkan harus memahaminya, itu poinnya guys. Ya, jadi kalau mereka kan hanya mengetahui tapi tidak memahami. Nah, kita harus mengerti dan harus tahu dan memahami juga. Nah, jadi sebenarnya kalau saya tidak khawatir, ya. Ustadz Manajem ini juga tentu tidak khawatir. Dia cuma mengingatkan. Jadi Ustadz Manajem ini ingin kita nih kan berdakwah tuh harus hasilnya baik gitu, resumnya kan. Jadi kita harus berusaha sebaik-baiknya. Meskipun kita disangin, kita tetap harus berusaha maksimal. Karena ini kan masalah kebanggaan, masalah kebenaran gitu. Jadi kita tuh harus berusaha maksimal untuk sebuah kebenaran. Jadi kalau saya pribadi ya, yang penting adalah kita mau bahas apapun itu, yang penting kita bisa memberikan argumentasi dengan logis. Misalnya bahas tentang kitab, ya kita bisa kasih argumentasi dengan logis, meskipun mereka lagi ke hadis nggak masalah. Yang penting kita bisa mengatakan apapun yang mereka kasih kita referensi, bisa mereka mengatakan ini hadisnya begini bunyinya, ya kan? Ya, kita bisa patahkan dengan cara kita memahami isi hadis itu. Misalnya mereka mengkonter dengan kita lagi bahas kitab nih, tiba-tiba mereka mengatakan, oh itu aja lihat Al-Quran itu bunyi ayatnya seperti itu. Nah kita harus bisa counter itu, ya dengan cara memahami tentang ayat Al-Quran yang mereka jadikan dalil gitu guys, atau hadis yang mereka jadikan dalil. Itu aja sebenarnya kuncinya. Makanya selama kita tuh memahami, kuncinya adalah pemahaman. Ya, tahu referensi itu harus ya kan, tapi lebih penting adalah pemahaman. Karena kalau cuma tahu referensi ya sama juga bohong. Ya, dalam artian tahu referensi artinya kan Anda tuh mengetahui, mengenal, bukan memahami. Beda ya, mengetahui sama memahami itu beda. Anda tahu ada bela diri, ada nama taekwondo, karate, judo, tapi Anda tidak memahaminya gitu. Ini cuma sekedar tahu aja. Kalau ada gerakan karate atau kempo yang pukul kiri kanan ya kan, tangkis, lalu atau misalnya pukul kanan ya kan, tunggu bentar, pukul kanan, ambil tangannya piting, tarik, pukulan fake tangan kiri, ambil pelintir tangannya, ada tarik, ada banting ke bawah misalnya. Nah, Anda tahu gerakan itu, tapi Anda tidak tahu kapan menggunakannya, untuk apa itu gerakan gitu guys. Nah, jadi seperti itu. Jadi coba sekedar tahu, atau misalnya Anda tahu ada di taekwondo namanya high kick, low kick, ya kan, mid kick misalnya. Tapi nggak tahu kapan digunakan dan segala macamnya. Jadi sekedar tahu referensi itu tidak cukup, harus memahami. Nah, mereka hanya mengetahui tapi tidak memahami. Ya, jadi ibaratnya gini, kita mengetahui dan memahami, ya. Tapi banyak juga yang tidak mengetahui dan bahkan tidak memahami gitu. Nah, tinggal diperbaiki saja, ya kan? Jadi yang kita pahami itu perluas lagi gitu. Misalnya kita hanya sama nih, ibaratnya kita hanya menggunakan Alkitab untuk counter mereka misalnya kan. Karena kita pahamnya Alkitab aja gitu misalnya kan. Nah, Anda harus berusaha untuk memahami Quran juga, memahami hadis. Jadi dulu ya apologet itu, bukan apologet ya, pendebat Islam itu hanya cukup memahami Alkitab, udah cukup. Mereka tidak peduli dengan Quran, dengan hadis. Kenapa? Karena gini, Quran mengatakan dalil bahwa untuk bicara dengan umat muslim, jadi harus pakai apa yang mereka yakini, gitu. Kurang lebih tafsirnya ya. Saya lupa itu Quran hadis ya. Jadi kalau kita bicara dengan seseorang ya pakai referensi dia. Kalau kita bicara dengan umat Kristen ya pakai Alkitab dia, karena itu yang dia pahami, yang dia mengerti. Dia tidak mengerti Al-Quran. Jadi dia tidak pakai Quran gitu atau pakai hadis ya. Dia pakai kitab ya, kita pakai Alkitab juga. Kalau untuk ngobrol sama mereka gitu kan, untuk debat sama mereka. Itu pernah ajarin. Dan mereka dulu tuh hanya defense saja, bertahan gitu kan. Karena kitab mereka ini banyak kontradiksi, banyak kelemahan, banyak kesalahan, sehingga mereka tuh udah sangat repot untuk membelanya guys. Susah mereka membela kitab loh. Karena hujah muslim begitu kuat, argumentasi kaum muslimin begitu kuat, sehingga banyak orang yang mualaf gitu kan mendengar itu.
melihat hujah dari kaum muslimin yang begitu kuat, banyak orang mualaf gitu kan tentang Trinitas saja. Mereka sampai bahkan mengatakan si Lewis ini ya, Trinitas itu nggak bisa dipikir apa dipahami dengan akal. Itulah saking dia tuh udah buntu gitu guys. Coba Anda nonton satu video saya yang Lewis tuh keceplosan ngomong begitu, bahwa Trinitas tuh nggak bisa dipahami dengan akal. Itu ngomongnya apa coba? Kalau artinya apa kalau tidak pakai akal? Coba. Bisa memahami sesuatu itu tanpa akal, coba Anda bayangkan. Ya, bagaimana bisa coba? Itu dia ngomong itu tentang Trinitas gitu kan. Ini bukti bahwa dia sudah buntu tentang hal itu. Nah, jadi mereka tuh sangat repot sekali untuk membela Alkitab ya, karena banyak kelemahan di situ, banyak kesalahan, banyak kontradiksi, sehingga mereka sudah cukup repot dengan hal itu. Nah, cuman mereka sekarang ini berusaha untuk mengaburkan itu. Jadi mereka berpikir ya, daripada kita sibuk bela kitab kita yang memang banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak kontradiksi, mereka sudah repot dengan itu. Jadi tapi mereka tidak sadar mungkin dengan hal itu kan. Lalu mereka berusaha untuk mengaburkan itu dengan bahas Al-Quran, bahas hadis, paham ya? Berarti gini loh. Misal kita lagi debat dengan seorang, misalnya kita anggap misalnya kita debat dengan seorang yang melakukan kesalahan dalam hidup misalnya. Misalnya contoh kayak misalnya seorang pelanggar lalu lintas lah, misalnya dia nggak pakai helm, nggak pakai kaca spion, nggak ada SIM STNK, BKB nggak ada. Kita terangkan semuanya. Bapak ini salah loh, kenapa nggak pakai helm, kenapa nggak pakai spion, kenapa kok BM-nya mati, kenapa kok BM-nya nggak ada, atau ini kenapa BM-nya BM palsu dan segala macamnya gitu kan. Nah mereka udah repot dengan hal itu. Nah lalu mereka karena kerepotan dan karena kita memang benar gitu kan, mereka mungkin ngeles, pakai spion tuh jelek loh, nggak bagus pakai spion itu, saya kan bisa nengok kanan gini, bisa nengok kiri gini, ya ada benarnya, tapi kan tetap aja ngeles. Karena kalau ikut peraturan kan nggak begitu. Ibaratnya mereka coba mengangkangi peraturan dengan cara mengasih alasan yang senaknya gitu kan. Peraturan jelas pakai spion. Mereka mengatakan, kan bisa nengok kan gini-gini. Memang benar juga, tapi kan melanggar aturan gitu loh. Kan aturan dibuat untuk dipatuhi, tapi mereka langgar gitu kan. Nah, itu loginya guys. Jadi tapi tiba-tiba mereka mungkin berpikir kenapa nggak kita coba serang balik dia gitu kan. Padahal dia harusnya sadar yang segala kesalahan dia dengan kekurangan dia, harusnya dia bantah pun pasti nggak bisa ya kan. Ya nggak ada ngeles gitu, bantan ngeles bukan bantan yang benar gitu kan. Nah mereka coba expand dengan cara mengotor kita, lalu dia coba cari kesalahan kita. Aduh, masa kita aja terus yang diserang nih kan, masa kita aja terus yang dikritik gitu kan. Coba kita lihatlah, coba cari apa sih kekurangan dia ini yang mengkritik ini. Cek kesannya. Misalnya saya pakai helm, ya, atau pakai spion, tapi spion saya ada stiker misalnya, stiker, misalnya stiker Iron Man lah misalnya, ya kan. Lalu katakan, itu kok nggak standar, kok spionnya ada stiker, itu salah loh, melanggar peraturan, ya kan loh. Kita kan peraturan mana? Ya kan nggak ada aturannya spion itu boleh pakai stiker. Yang penting kan spion tuh kacanya cukup besar, bisa dilihat, bisa terlihat dari kaca tuh posisi belakang samping kanan samping kiri, begitu kan. Tapi mereka maksakan gitu kan. Pokoknya itu salah, itu nggak ada dari pabriknya spion tuh pakai stiker. Pada sesuatu yang tidak ada dilarang, mereka salah-salahkan. Nah, jadi gitu logikanya guys. Jadi mereka tuh nggak lagi fokus bela dirinya, yang memang itu banyak kelemahan, kekurangan, kesalahan, kontradiksi. Mereka berusaha untuk serang balik si pengkritik, yaitu kita. Karena kita memakai dalil klaim Quran kan, klaim Quran itu kita coba buktikan dan terbukti memang. Kalau memang kita sebelumnya dan ajaran-ajaran nabinya sebelumnya itu sudah diubah oleh manusia, itu terbukti kalau itu. Setelah kita mengkaji, jadi itu yang terjadi guys. Mereka melangkah selangkah lebih maju ya, tapi tetap ngawur gitu. Dia bahas yang mengkritik tapi error gitu guys.
Jadi ketika mereka membela diri error, mengkritik kita juga error, counter attack-nya gitu. Jadi sebenarnya ini indah guys. Indah kenapa? Semakin mereka itu makin banyak referensi ya, tapi mereka tetap tidak memahaminya, semakin enak buat kita mengkonternya sebenarnya. Jadi kita tuh misalnya kita menang hanya debat di Alkitab, nah kita bisa expand menang debat di Quran, menang debat di hadis, kan tinggal penonton yang menentukan, ya kan, yang menilai ini yang mana yang lebih logis gitu loh. Jadi nggak usah khawatir, jadi nggak ada kata khawatir dalam Islam selama kita menggunakan akal, pikiran, dan logika. Jadi kayak nggak kayak sini mengatakan bahwa kita tuh nggak bisa dipahami dengan akal gitu. Nah, kacau guys, kalau kita tidak, kita semuanya bisa kita pahami dengan akal, nggak ada yang nggak bisa dipahami dengan akal. Jadi kita menang di situ, menang telak di situ kita. Jadi alhamdulillah, yang kita lakukan sekarang adalah kita jangan lagi hanya berfokus untuk mengkaji kitab Alkitab, tapi juga mengkaji Quran kita sendiri, hadis kita sendiri, versi lain. Jadi kita tuh harus expand ilmu kita. Berarti kita tuh harus belajar lagi dan lagi. Nah, itu bagus. Berarti ini challenge dan tantangan dari Ustaz Mencamali agar kita tuh belajar lagi, belajar mengembangkan ilmu kita yang mungkin yang skopnya masih kecil ya, memahami cuma Alkitab, kita pengembangkan dengan memahami Quran, hadis, dan referensi lain ya. Karena gimana pun mereka tetap cuma tahu referensi tapi nggak paham. Jadi enak bagi kita counter guys. Saya senang sekali bahkan. Ini makin banyak mereka punya referensi, saya makin senang. Kenapa? Kita bisa menang banyak. Kita bisa menang di counter Alkitab mereka, kita bisa menang counter mereka ketika mereka coba kritik akal kita bisa patahkan mereka di counter hadis kita. Enak guys, alhamdulillah gitu kan. Kalau kita berpikir positif kita akan ngomong alhamdulillah. Cuman masalahnya adalah kita paham nggak tentang Quran kita sendiri? Kita paham nggak dengan hadis kita sendiri? Kita paham nggak dengan versi syariat Alkitab? Karena selama ini kita fokusnya pada Alkitab aja gitu kan. Nah, makanya kayak saya sekarang mulai belajar lagi. Saya kaji semuanya guys. Jadi kita tuh makasih Ustaz Mencamali, kita makin ter-challenge untuk memahami semuanya. Karena memahami itu susah guys, nggak seperti mengetahui. Mengetahui Anda tinggal beli semua buku-buku Al-Quran, hadis, ya kan, baik yang terjemahan maupun yang aslinya, bahasa aslinya juga itu kita. Tapi itu gampang sekali, tinggal membeli dan Anda baca-baca. Tapi untuk memahami Anda butuh waktu lebih, duduk ya kan, berusaha memahami tiap kata ayat dan konteksnya. Itu lebih banyak memakan waktu dan butuh effort lebih dibandingkan hanya sekedar mengetahui. Mengetahui hanya dengan cukup membeli lalu membaca udah selesai. Berarti Anda tahu ada bunyinya begitu, udah selesai. Itu mengetahui. Tapi memahami Anda belum mampu karena belum mengkajinya atau salah dalam mengkajinya gitu kan, nggak ngerti tentang pemahaman bahasa. Karena kunci menafsirkan memahami suatu ayat atau kalimat itu adalah dengan pemahaman bahasa yang baik dan benar. Jadi Anda harus ngerti banyak arti kata. Contoh kayak kata menggenapi, ya mereka nggak paham arti kata menggenapi. Mereka mengartikan menggenapi dengan, contohnya ini salah satu contoh ya, mereka mengartikan menggenapi dengan mengganti atau mengganti atau merubah. Padahal arti menggenapi adalah menambah sehingga lengkap. Itu mereka tidak paham. Arti menggenapinya mereka nggak tahu. Gimana dengan yang lain-lain gitu. Jadi intinya adalah pemahaman bahasa yang baik dan benar. Tahu arti kata, tahu suatu kata itu kalau di sini artinya apa, di tempat lain artinya apa. Jadi tahu hal gitu lah guys. Intinya memahami bahasa dengan baik dan benar. Itu kunci tafsir di situ. Lalu memahami sejarah asal usul ayat ini turun. Dan juga harus bisa hubungkan dengan banyak konteks-konteksnya, saling mengaitkan. Lewatnya itu adalah cocokmologi ya, yang mereka remehkan. Itu penting sekali untuk melihat terhubungan antara ayat dengan ayat lainnya atau dengan satu perikop dengan perikop lainnya gitu. Itu penting. Jadi sebenarnya Ustaz Mencamali lagi mengajak kita untuk lebih mengembangkan ilmu kita yang sudah ada. Dan tentu kita tidak bisa berharap pada umat muslimin kebanyakan ya, mereka yang nggak peduli. Kan banyak umat Islam itu nggak peduli dengan hal ini, tentang perdebatan. Mereka pikir Islam agama yang benar, tapi mereka tidak berusaha membandingkannya. Ibarat gini loh, kayak kita nih para pendebat ini ya, atau ulama-ulama itu sama seperti orang yang paham banget deh mobil mana yang terbaik tahun ini. Kita sudah mengadakan komparasi, kita breakdown apa kelebihan kekurangannya, kita komparasi dengan adil, kita racik, kita ramu, kita tentukan mobil terbaik, dan kita yakin akan hal itu. Karena memang sudah mengadakan kajian gitu kan, komparasi.
breakdown kelebihan kekurangan gitu. Ini banyak umat Islam tuh nggak peduli dengan hal itu. Yang penting bagi dia misalnya mereka tuh kayak fanboy ya, umat Islam tuh, dan umat Kristen juga ada, semuanya begitu, bukan umat Islam aja, semua agama tuh ada fanboynya. Jadi mereka cuman yakin agama mereka benar ya, termasuk Islam juga tidak apa istilahnya, tidak terlepas dari hal itu juga gitu. Jadi mereka tuh meyakini bahwa agamanya benar ya, tanpa mau mengkaji sama sekali. Yang penting agama aku benar dah. Istilahnya adalah Islam KTP kita sebut guys, atau Kristen KTP atau agama lain KTP itu. Jadi yang penting yakin agama mereka benar. Itu masuk iman buta loh sebenarnya. Imannya untung-untungan. Kalau agamaku benar, syukur, nggak kau salah, apes gitu kan. Nah, kita kan tidak mau begitu. Makanya kita ajak umat Islam seluruhnya untuk ya pertama-tama jangan dulu luaskan referensi dulu lah. Pahami dulu lah yang Anda pegang kesayangan Quran gitu kan. Kalau kita sudah paham Quran, sudah paham hadis, maka kita melangkah ke kitab gitu kan. Kita paham semuanya guys, insya Allah gitu kan. Mungkin tentu tidak semua kita paham, maksudnya ada sedikit yang perlu kita pelajari lagi. Ya tapi itulah namanya, kita juga nggak mungkin paham semuanya. Kita masih dalam proses belajar. Minimal kita banyak paham dibanding mereka yang nggak paham gitu. Mereka hanya tahu referensi tapi tidak memahaminya guys. Nah, di situ poinnya. Orang Kristen itu memahami Alkitab tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi bahasa Inggris juga berbagai versi. Nggak hanya itu, ternyata mengetahui. Mereka tidak memahami, mengetahui saja. Bedakan mengetahui dan memahami ya. Contoh sederhana kayak janganlah kamu menyangka, kata Yesus. Janganlah kamu menyangka. Ini jelas mintanya adalah jangan kamu menyangka. Artinya kalau kamu menyangka, salah itu, paham ya? Kalimatnya jelas tegas, janganlah kamu menyangka. Faktanya mereka menyangka, ya, bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Ya, Yesus mengatakan janganlah kamu menyangka. Tapi faktanya apa? Mereka malah menyangka. Itu artinya mereka nggak paham kata Yesus. Yesus dulu jangan kamu menyangka, mereka malah menyangka bahwa Yesus datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Yesus sekali lagi, aku datang bukan untuk menyediakannya. Yesus tegaskan sekali lagi bahwa aku datang bukan untuk menyediakannya. Tapi mereka malah mengatakan Yesus datang untuk menggantinya atau menyediakannya perjanjian lama itu, hukum Taurat itu, dan menggantikan perjanjian baru. Kan ini kan berarti mereka tidak paham kata Yesus. Nah, aku bukan datang untuk menyediakannya, melainkan menggenapinya. Jadi bukan menyediakan, tapi sebaliknya, melainkan sebaliknya gitu guys. Melainkan misalnya bukan Budi yang mencuri, melainkan Andi. Artinya Budi nggak mencuri, Andi mencuri. Sebaliknya berarti, melainkan tetapi. Jadi kalau Yesus datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi alias perjanjian lama, lalu untuk apa? Sebaliknya, berarti menggenapinya, adalah untuk menggenapinya. Nah, mereka kacaunya mengartikan menggenapi dengan meniadakan perjanjian lama lalu gantikan perjanjian baru. Padahal kan Yesus katakan jelas, aku datang bukan untuk meniadakannya. Itu artinya mereka tidak paham. Menggenapi, kalau mereka mau paham ya, buka kamus, mereka akan seharusnya temukan arti kata menenapi adalah menambah sehingga lengkap atau genap. Artinya tidak ada urusannya dengan menghilangkan atau mengganti atau mengurangi, nggak ada. Karena konteksnya adalah artinya menggenapilah menambah sehingga lengkap. Sehingga kalau ada hukum-hukum perjanjian lama, kalau mau ditambah sehingga lengkap atau genap atau menggenapi, itu haruslah hukum baru itu tidak boleh bertentangan dengan perjanjian lama. Itu baru dikatakan menggenapi. Tapi kalau bertentangan, kontradiksi atau malah merubah atau mengganti, itu bukan menggenapi artinya, tapi merubah atau mengganti. Itu bukti mereka tidak paham apa yang Yesus sampaikan. Jadi beda ya, paham dengan tahu itu beda. Mereka tahu referensi ya, mereka lebih meluaskan lagi referensinya. Sekarang sudah ke Al-Quran dan ke hadis, tapi cuma sebenarnya tahu referensi, bukan memahaminya guys. Jadi masih enak buat kita berdebat. Tinggal penonton lagi, pendengar lagi yang menilai mana yang lebih logis antara kita dengan dia gitu, ya kan?
bahasa Arab juga berbagai versi. Ternyata nggak sampai situ, ternyata bahasa Yunani, Ibrani juga paham. Nah, itu yang kami berusaha untuk sampaikan setiap hari, bahwa kami ini orang Kristen tidak hanya baca terjemahan dalam bahasa Indonesia, tapi semua versi, dan membandingkannya sehingga terhindar dari sesuatu yang keliru. Karena terbukti ketika kita bahas semua baik dalam bahasa Kalau cuma mengetahui, tidak memahami, ya Anda tidak akan bisa terhindar dari hal keliru. Coba ya, arti kata mengenapi aja mereka nggak paham. Belum bagi yang lain, guys. Banyak mereka tidak paham. Gimana bisa Anda tuh satu kata saja yang sangat penting Anda tidak bisa pahami. Bagaimana Anda bisa memahami keseluruhan? Coba. Simple loh, guys. Arti kata mengenapi aja mereka tidak paham. Gimana bisa mereka memahami banyak hal? Jadi mereka tuh tahu tapi nggak paham gitu loh. Itu makanya belajarlah. Mereka tuh harusnya belajar dulu tentang pemahaman bahasa yang benar. Apa arti kata, tiap kata. Gunakan kamus, jangan berasumsi sendiri. Gunakan kamus. Apa arti kata mengenapi? Apa arti kata menajiskan orang dan segala macam. Harus paham arti kata, baru Anda bisa menafsirkan. Ibrani, Yunani, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, tidak ada yang bertentangan. Semuanya sama aja. Jadi selama ini frame yang kalian bangun dengan jadi tidak ada bertentangan. Coba jelaskan ya contoh versi kematian Yudas. Ya, di salah satu kitab ya itu dituliskan penulis Alkitab tuh menyatakan bahwa Yudas tuh mati dengan cara melemparkan uang koinnya ke bait Allah, lalu dia pergi gantung diri. Versi kematian Yudas kedua mengatakan bahwa setelah membeli sebidang tanah dengan uang hasil koin hasil sogokan, ya, lalu dia jatuh telungkup dengan perut terbelah dan usus terburai. Nah, versi mana yang benar? Itu kan kontradiksi, berbeda. Apakah dia tuh uangnya digunakan untuk beli tanah atau lemparkan ke bait Allah? Yang mana yang benar? Apakah dia mati gantung diri atau jatuh telungkup dengan usus terburai? Mana yang benar? Coba. Itu kan kontradiksi, guys. Atau yang lain? Contoh, Yesus sunat, tapi di Perjanjian Baru dikatakan nggak penting sunat. Berarti apa yang Yesus lakukan nggak penting, gitu. Juga Yesus ngomong tentang hukum cerai, bahwa jika kalian menceraikan istri bukan karena dia berzina, ya, sama dengan kalian membuat dia berzina. Artinya nggak boleh menceraikan istri kalau dia tidak berzina. Karena kalau Anda lakukan itu berarti Anda sama dengan membuat dia berzina. Sebaliknya tentu boleh menceraikan istri kalau dia berzina. Kan gitu logikanya. Jadi mereka malah mengatakan tidak boleh cerai. Kita Perjanjian Baru mengatakan tidak boleh cerai. Kan nggak masuk akal. Nggak make sense ya. Ulama mengatakan bahwa janganlah kasih kasihan kepadanya. Yang melakukanlah mata ganti mata, gigi nyawa ganti nyawa. Artinya kan kisos. Tiba-tiba berubah Perjanjian Baru. Ini kan kontradiksi. Suatu yang tidak sama, kok ini hukumnya begini, kok ini sekarang berubah lagi. Itu kontradiksi. Semua suatu perubahan itu ya apabila didasarkan pada statement dari Yesus itu kontradiksi. Pada Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk menyadarkan. Janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyadarkan. Aku datang bukan untuk menyadarkan. Itu sudah jelas. Berarti Yesus datang bukan untuk menyadarkan. Ya kan? Dia bukan menyadarkan, tapi tetap ada, tapi digenapi. Yang ada itu ditambah sehingga genap lengkap dengan yang baru gitu loh. Tapi mereka malah percaya pada yang disampaikan adalah kontradiksi, yang sesuatu yang merubah atau menyadarkan yang lama diganti baru. Padahal Yesus katakan janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyadarkan. Nah, itu di situ guys poinnya. Jadi itu kontradiksi. Ya kan, jadi ya itulah bentuk fakta bahwa mereka tidak paham dengan Alkitab mereka sendiri, guys. Katakan bahwa ya Kristen ini kaum terjemahan, ya Kristen ini kitabnya dirubah-rubah. Nah itu. Jadi kita ngomong tentang beberapa pendebat ya, atau pendeta, bukan ngomong seluruh umat. Karena kebanyakan umat Islam dan kebanyakan umat Islam itu begitu, ya, referensinya kurang, pemahamannya kurang, sama saja guys. Kita fair, dan ini nggak semua umat Islam tuh tahu referensi dan bahkan paham, ya kan,
beliau yang umat Kristen. Tapi sebaliknya ya, para pendebat Islam dan para ulamanya bukan cuma tahu referensi tapi juga memahami. Cuman harus berbanyak lagi gitu loh. Karena nanti takutnya maksudnya takut di sini adalah bukan takut yang gimana gitu. Maksudnya tuh kita antisipasi nanti kita kan harus menjaga akidah yang dibobohin nih guys. Kalau insya Allah akidah kita para pendebat ini, para ulama itu nggak bisa goyang lagi. Kenapa? Kita bisa membantah tiap argumentasi mereka dengan logika. Ya kan? Tinggal pendengar lagi yang menilai mana yang logis antara kita dengan mereka argumentasinya. Kita nggak khawatir, iman kita nggak bakal goyah karena kita bisa bantah dengan logik, ya kan, dengan benar, dengan mantap gitu, ya kan. Tapi kalau gimana kan umat di bawah, umat Islam di bawah, jadi kekhawatiran Ali itu adalah untuk menjaga umat kita yang di bawah. Karena nggak semua mereka peduli dengan hal itu. Mereka yang penting Islam agama benar dah, mereka nggak mau lagi mengkaji. Sehingga mereka ini gampang digoyang guys, gampang. Jadi misalnya dikasih referensi yang salah misalnya, kacau sudah. Misalnya dikasih hadis palsu, udah kacau. Ini ada hadis bunyi begini, padahal palsu. Mereka nggak tahu itu Islam ini kan. Akhirnya mereka dengan gampang ditipu guys. Jadi seperti itu logikanya. Jadi upaya yang disampaikan Mas Jamal ini adalah untuk memprotek umat Islam yang kebanyakan. Bukan para pendebat, bukan para ulama, bukan. Para ulama, pendebat itu hanya membantah referensi mereka dengan pemahaman yang baik, dengan logika yang baik, ya kan. Lalu biarkan pendengar menilai. Tapi kan nggak semua orang nonton dan mendengar guys, gitu. Nggak semuanya. Itu yang sangat disayangkan. Sehingga kalau Islam ini peduli saja ya dengan hal itu, tidak ada yang bisa digoyang. Jadi tidak bakal ada murtad. Jadi mereka ini sengaja menyasar umat Islam yang tidak tahu referensi dan tidak paham. Itu sayangnya. Karena mereka ini punya misi namanya misionaris ya, dari amanat agung. Itu dulu jadi dasar kenapa ada penjajahan di dunia ini. Indonesia dijajah tinggal sahabat. Karena itu adalah amanat suci, amanat agung ya. Di mana Paus itu dulu menginisiasi penjajahan ke seluruh dunia. Paus ini membagi dunia menjadi dua, wilayah barat dan timur, dibagi dua antara Portugis dan Inggris. Yang Portugis kemana saya lupa, antara barat ke timur, lalu sebaliknya sisanya itu ke timur atau barat. Dan makanya tidak ada dunia ini yang lepas penjajahan, dari mulai benua Afrika, Australia, Asia hingga Amerika semua dijajah guys. Nah itu waktu itu marak ya. Jadi mereka dengan semboyan gospel glory. Dia menyebarkan Injil ya, mencari kekayaan dan kejayaan. Itu inisiasi dari Paus sendiri. Itulah misi amanat agung, ya kan. Jadi amanat agung yang ada di Matius ya, yang berbunyi pergilah seluruh dunia dan jadikan mereka semua muridku, ya kan. Nah, jadikan seluruh bangsa dan menjadikan mereka muridku. Itulah dasar dari amanat agung yang mereka gunakan. Yang sayangnya mereka gunakan untuk dengan cara menjajah guys. Itu salahnya, gitu kan. Bukan dengan cara dakwah yang kita lakukan. Frame kalian itu keliru loh. Nah sekarang baru sadar kan, dan kemudian panik. Ya selain itu juga ternyata didapati bahwa Kristen juga membaca. Bukan panik, lebih tepatnya memprotek umat Islam kebanyakan. Karena sayang sekali ya, coba ada umat Islam yang nggak ngerti, nggak tahu referensi dan nggak paham referensi, lalu dengan mudah dimurtadkan. Ibaratnya umat Islam yang bodoh ya, kita nggak bisa pungkiri ada umat Islam yang bodoh loh. Dalam artian bukan bodoh dalam segala hal, dia pintar dalam banyak hal. Mungkin dia pintar secara ekonomi, pintar secara akademis, pintar dalam bertiktokan, bersosialitas segala macam, tapi tidak pintar dalam hal memahami atau mengetahui dan bahkan memahami Al-Quran atau hadis atau kitab dan referensi lain gitu loh guys. Dia nggak peduli dengan perbedaan agama. Yang penting dia tahu agama benar, sudah selesai. Itu kan iman buta. Itu banyak yang begitu umat Islam. Umat Islam juga banyak. Tapi sayangnya itulah mereka sasar gitu kan. Itulah mereka sasar. Karena mereka ini punya misi misionaris gitu. Nggak ke kita. Kita tuh nggak ada. Kita tuh tahu ya. Di Indonesia ada hukum bahwa tidak boleh mendakwakan agama kepada orang yang tidak punya agama. Maka kita tidak melakukan itu. Tapi mereka melakukan itu. Mereka ngincar tukang parkir, mama ya kan. Anak sekolah yang nggak ngerti apa-apa. Umat Islam yang kebanyakan lah yang nggak tahu referensi dan tidak paham referensi itu mereka incar. Kita tidak, ustaz-ustaz kita itu ya, ulama kita tuh pergi ke pedalaman, ke suku-suku terasing yang
belum kenal agama, yang masih menyembah pokok kayu, menyembah hantu dan segala macam, itu yang didakwahi. Ini ulama kita ngerti hukum, nggak kayak mereka nggak ngerti hukum, mereka nyasar semuanya gitu kan. Padahal nggak boleh mendakwakan agama pada orang yang sudah beragama, tapi itu mereka tetap lakukan karena mereka membawa misi amanat agung, ya, yaitu pergilah seluruh bangsa dan jadikan mereka muridku. Jadi mungkin sekarang mereka pakai cara yang lebih soft, lebih halus. Dulu kan tidak, dulu melalui penjajahan guys ke seluruh dunia itu, dan juga perbudakan di mana mereka membawa orang Afrika untuk jadi budak di Amerika, untuk mengolah tanah pertanian di Amerika, dan bahkan Indonesia juga dijadikan budak kita kan, dijadikan kerja paksa, kerja rodi, ya, demi misi amal agung mereka, itu gospel glory guys. Al-Quran ternyata tidak hanya dalam Al-Quran dalam bahasa terjemahan Indonesia, ternyata sudah banyak juga yang mengerti dalam bahasa Arab, dan jelas bahkan hadis pun pakai hadis yang sahih. Semuanya terbukti bahwa kami belajar Mereka tidak ngerti, tapi cuma tahu beda sama ngerti. Mereka tahu ada di situ, tahu ada ayat itu, tapi mereka tidak memahaminya. Itu celah yang kita gunakan. Jadi saya nggak pernah khawatir. Bagus malah mereka tahu Quran, tahu hadis. Malah enak kita, makin banyak kita bisa counter. Jadi ibaratnya gini, misalnya kita selama ini cuma bisa kita tuh menyatakan, mengklaim bahwa mereka nggak bisa pakai pedang, ya kan? Tapi sekarang kita bisa mengatakan bahwa mereka nggak bisa pakai pedang, nggak bisa pakai tombak, nggak bisa pakai panah. Makin enak guys, makin terbukti banyak yang tidak mereka bisa gitu. Dia sebenarnya cuma bisa pakai pedang, sama mereka coba sok-sokan menggunakan panah, tombak, tapi nggak bisa juga gitu. Ya, jadi kita bisa menunjukkan kalau mereka nih sekarang mungkin tahu juga ada tombak, panah, mereka coba gunakan itu, tapi tetap tidak bisa gitu. Jadi bagus sih ada perkembangan mereka, bagus ya, mereka bisa berani memakai menggunakan tombak, panah, tapi tetap nggak bisa juga guys, sama aja gitu. Dalam artian ada peningkatan tapi tetap aja nggak berguna karena nggak bisa digunakan gitu kan. Kita tahu doang, tahu Quran, tapi nggak bisa menggunakannya. Nah, jadi tergantung kita lah bagaimana kita tuh bisa memberikan argumentasi yang selogis mungkin ya. Yang sudah logis tuh kita buat lagi semakin logis. Yang gimana kalau bisa patah itu sepatah-patahnya argumentasi mereka, aja hanya sekedar patah saja, tapi sepatah-patahnya. Makanya saya tuh selalu mengulang perkataan saya kan. Saya kasih banyak analogi agar mereka tuh bukan hanya sekedar patah, tapi sepatah-patahnya guys. Mereka semakin patah sepatah-patahnya. Nah, tentu ini kan relatif ya. Tetap butuh juga karena walaupun gitu kan dia tentu klaim sebaliknya. Nah, tinggal lagi pendengar atau penonton yang mencoba menilai mana yang lebih logis. Tugas kita hanya menyampaikan sesuatu yang lebih logis daripada mereka. Tugas kita selesai. Tinggal penonton lagi menilai gitu kan. Yang mana yang lebih logis. Dalam referensi itu, itulah saya katakan penting untuk kita mengambil referensi yang benar supaya kita nggak salah dan nggak tersesat. Nah, bukan itu memang benar, harus tahu referensi yang benar. Faktanya mereka tidak tahu referensi yang benar. Mereka asal pakai comot ayat Quran, comot hadis, padahal nggak paham artinya, nggak paham maknanya gitu kan. Itu masalah guys. Jadi gimana tuh mau keluar dari kesesatan? Ada aja asal comot Quran dan hadis, mentang-mentang sahih pun Anda tidak paham maksudnya gitu kan. Nah, jadi intinya adalah segera tahu gak cukup guys. Jadi harus memahami juga gitu loh. Jadi misalnya kayak dia tahu ayat tentang ini, misalnya perangilah kafir berbeda, tapi bahaya juga loh kalau kita ibaratnya mereka tahu ayat itu ada, lalu mereka gunakan untuk manipulasi kalau memang itu dalil bahwa membolehkan bunuh diri misalnya. Ini kan kacau kalau kita tidak memahami. Mereka nggak pahami, dasarnya mereka nggak memahami. Tapi lebih bahaya kalau kita nggak memahami, karena mereka bisa gunakan dengan yang seakan-akan logis, padahal tidak logis. Karena harus lihat asal nuzulnya kan, harus lihat ini konteksnya turunnya kapan dan untuk siapa gitu. Jadi mereka dengan gampang dengan general mengatakan bahwa ini
makanya boleh bunuh diri dengan mengatakan bahwa perangilah apa dimakan dengan ibadah. Simple kan? Padahal nggak seperti itu. Makanya perlu kalau kita pemahaman, guys. Karena kita tidak bisa ditipu oleh mereka gitu kan. Jadi ya ibaratnya gini loh. Misalnya kita temukan bahwa di buku sejarah itu ada perkataan dari misalnya Bung Tomo atau siapa itu kan, kita akan jadikan Bandung lautan api gitu kan. Nah, lalu orang nggak paham konteks kan, baca buku sejarah atau apa, oh ini kan kata-kata Bung Tomo untuk kejadian pada waktu itu, perintahnya pada waktu itu. Orang nggak paham kan, orangnya kan menggunakan itu. Lihat tuh ada perintah Bung Tomo untuk bakar Bandung di lautan api. Padahal itu konteksnya bukan untuk sekarang, tapi untuk pada waktu itu. Nah, orang nggak paham kan bakal melakukan apa, bahkan percaya, oh iya ya, berarti kita harus melakukan membakar Bandung di lautan api nih. Padahal itu teksnya itu bukan untuk orang sekarang, tapi orang waktu kita berusaha untuk melawan sekutu yang balik ke Indonesia untuk berusaha kembali menjadi Indonesia, guys. Paman Emali harus juga fair menyampaikan tentang ajaran Kristen. Nah, seringkali kan Pak Manahem Ali itu kan ngajarin Kristen, tapi sebenarnya muatan di dalamnya itu bukan muatan tentang Kristen. Oke, pelan-pelan, sekali lagi. Pak Manahem Ali dan teman-temannya seringkali kalau ngajar Kristen itu tidak mengajarkan sudut pandang Kristen yang benar, tapi sudut pandang gini ya. Gak ada sudut pandang Kristen yang benar. Gak ada sudut pandang Islam yang benar. Itu semua masih menjadi perdebatan. Ya, tapi kok klaim boleh lah. Kalau Lewis mengatakan bahwa sudut pandang Kristen yang benar, presiden oke. Itu klaim. Ya kan? Nah, kita juga bisa mengklaim sebaliknya bahwa sudut pandang Islam yang benar. Tapi gini guys ya. Makanya kan karena nggak ada sesuatu yang benar, makanya di perdebatan. Tinggal kita yang masing-masing menilai siapa yang lebih logis. Yang dengar, yang nonton kan, yang lebih logis siapa. Kita nilai masing-masing. Nah, tapi nggak bisa memaksakan begitu. Kita harus bahas sesuai sudut pandang Kristen. Loh, kalau gitu kita bisa paksa sebaliknya. Kenapa Anda tidak bahas Kristen dari sudut pandang Islam gitu loh? Atau bahas Islam dari sudut pandang Islam? Mereka kan bahas Islam dari sudut pandang mereka. Misalnya kita memahami bahwa bom bunuh diri itu haram. Karena ayat perangi orang kafir mereka itu bukan untuk untuk sekarang. Jadi mereka sudut pandang mereka mengatakan, oh tidak, itu mereka membolehkan bom bunuh diri karena itu perangi orang kafir itu berlaku kapan saja. Kan berarti kan itu sudut pandang mereka. Nah, kenapa nggak mereka tidak pakai sudut pandang Islam gitu? Jadi kalau mereka memaksa kita, memaksa kita untuk memakai sudut pandang mereka dalam mengajarkan Kristen, sama dengan kita minta mereka untuk mengajarkan Islam dari sudut pandang mereka, dari sudut pandang kita itu kan nggak bisa begitu gitu. Memaksakan namanya kan? Kita kan tidak pernah begitu. Nah, jadi ini adalah Lucy nggak paham bahwa kenapa ada perdebatannya, karena semua itu punya sudut pandang masing-masing gitu. Yang penting kan bukan sudut pandang dari mana, tapi sudut pandangnya tuh bisa dites nggak, logis apa tidak, masuk akal apa tidak kan gitu. Jadi sudut pandang dari sisi Kristen maupun sudut pandang Islam, di sisi Islam itu diadu, dikomparasi, di challenge gitu guys, sehingga melihat mana yang lebih logis dan benar gitu logikanya. Bukan kita harus memaksakan harus pakai sudut pandang Kristen. Kalau gitu kita akan mengatakan bahwa oh Yesus adalah Tuhan. Kalau itu pakai sudut pandang Kristen kan nggak begitu loh caranya gitu. Masa Pak Ustadz mengajarkan Kristen bahwa teman-teman Yesus adalah Tuhan loh. Itu gimana coba? Jadi tetap pakai logika. Kalau kita meyakini bahwa Yesus bukan Tuhan, ya kita sampaikan apa adanya. Ya, jangan kita peduli sama sudut pandang mereka. Kalau mereka silakan pakai sudut pandang mereka, ya kita pakai sudut pandang kita. Jangan dipaksakan, guys. Itu logikanya. Dan Islam sebagai contoh, Paman Emali selalu mengatakan bagaimana Yesus sebenarnya tidak disalib. Tetapi itu kan dalam versi Anda. Haruskah kalau Anda fair, Anda harus sampaikan Kristen memahami bahwa Yesus disalib. Itu kan disampaikan seperti itu. Jadi ketika misalnya kita menyampaikan bahwa Yesus itu sebenarnya nggak disalib, kita selalu menyampaikan karena umat Kristen itu menyangka Yesus salib. Dan sebenarnya itu nggak perlu dibilang juga. Ketika kita sedang mementingkan agama, kita orang semuanya udah tahu kalau memang dalam kepercayaan Kristen itu Yesus salib gitu. Itu sudah jadi pengetahuan umum gitu guys. Jadi nggak mestilah semuanya itu disuapin. Kayak anak kecil, misalnya gini.
kita tahu misalnya membandingkan antara membandingkan antara kayak sambal dengan kecap, ya kan, sambal sama kecap. Kita katakan sambal ini pedas nggak kayak kecap, apa perlu disuapin lagi? Kecap itu manis, orang banyak tahu kecap itu manis. Jadi kita mengatakan bahwa kecap ini pedas dibandingkan dengan kecap, udah cukup itu. Paham ya? Jadi nggak mesti harus disuapkan juga. Kecap sambal itu pedas, kecap itu manis, kan masih begitu juga. Jadi ini hal-hal itu guys, ini jangan aneh-aneh lah ibaratnya gitu kan. Jadi jangan kayak orang yang minta disuapin. Jadi kalau kita menyatakan bahwa sebenarnya Yesus nggak salib, itu berarti orang akan paham bahwa kita sedang mengkonter bahwa ada orang yang menyangka Yesus salib. Karena kita mengatakan bahwa Yesus sebenarnya tidak salib. Paham ya logikanya? Jadi kalau kita nggak ngomong seperti itu, berarti ada pihak lain yang mengklaim bahwa Yesus salib gitu. Sebenarnya itu aja guys. Atau kita mengatakan misalnya ini, sebenarnya Yosua itu tidak bersalah. Nah berarti kan ada orang yang menyalahkan Yosua, misalnya karena melecehkan misalnya gitu kan. Jadi itu sudah jadi pengetahuan umum, dia nggak mesti suapkan gitu. Paham ya logika berpikirnya? Jadi mesti dia absurd gitu guys, memaksa kita untuk pakai sudut pandang dia, tapi dia tidak memakai sudut pandang Islam. Paham ya logikanya? Dia tidak mengakui kan bahwa Yesus tidak salib, kan dia tidak mengakui. Dia tetap mengakuinya bahwa Yesus salib. Sebenarnya dia kukuh pada pandangan dia. Sebenarnya kita disuruh untuk ikut sudut pandang dia. Sebenarnya dia tidak mau ikut sudut pandang kita. Dia cuma kukuh pada sudut pandang dia. Itu kan absurd di situ guys. Jadi itu namanya egois dan mau menang sendiri. Nah, kemudian dari dua perbandingan ini, mari cari referensinya. Referensi baik sejarah, arkeologi, maupun catatan-catatan sejarawan pada zaman itu untuk membandingkannya. Sehingga melalui referensi ini, orang akan sadar, oh ternyata Yesus benar-benar disalib. Masalahnya adalah gak bisa pakai sejarah. Kenapa saya katakan? Ini kasusnya beda. Karena yang kurang sampaikan adalah seseorang yang dibuat sama Yesus, seseorang yang mirip seperti Yesus, paham ya? Diserupakan dengan seorang yang lain, diserupakan. Artinya ini beda dengan Allah ganti dengan yang lain. Misalnya gini, Allah ganti dia Yesus dengan Yudas. Yudas yang memang Yudas ya, bukan Yudas yang diserupakan dengan Yesus. Yudas, jadi kita tahu ya, wajah dan paras Yudas dan Yesus harusnya berbeda. Jadi kalau Allah mengganti Yesus dengan Yudas tanpa mengubah, kita nggak tahu ya siapa yang diserupakan. Di Quran tidak sebutkan siapa itu. Ada orang yang mengasumsikan Yudas, tapi bagi kita yang penting adalah ada seseorang yang diserupakan dengan Yesus. Ya, saya nggak mau sebut nama karena tidak ada Quran menyampaikan itu. Jadi kalau ada menyampaikan Yudas itu ada asumsi. Bisa benar bisa salah. Jadi anggaplah itu Yudas. Jadi kalau Quran mengklaim bahwa bukan Yesus disalib tapi Yudas alias Yesus selamatkan, Yudas ditempatkan di kayu salib, itu barulah kita bisa memakai referensi dari saksi-saksi tadi bahwa ternyata Quran keliru. Ternyata pas saksi melihat itu bukan Yudas tapi Yesus. Oke, kita akan pakai saksi itu, sejarah itu. Saya orang pertama yang akan menggunakan saksi sejarah itu guys. Saya akan mengatakan bahwa Quran itu bohong. Kenapa? Karena kok orang bilang yang salib itu Yudas, tapi kok saksi melihat Yesus? Oke, bisa kita pakai. Tapi kalau orang mengatakan bahwa itu seseorang yang serupakan, kita nggak bisa pakai perkataan saksi sejarah dari pihak Kristen, nggak bisa. Kenapa? Karena diserupakan, mirip. Gimana coba? Jadi orang itu melihat itu Yesus, padahal orang mengatakan itu serupakan. Jadi hal ini beda dengan kalau Tuhan mengatakan itu Yudas, ya kan? Itu jadi salah itu Yudas, bukan Yesus. Kita bukan bisa mematahkan argumentasi Quran dengan gampang. Lembaran dengan mengatakan bahwa Quran salah nih, yang disalib bukan Yudas tapi Yesus, gampang, langsung clear masalah kan? Langsung menang pihak Kristen, langsung benar itu Alkitab, saksi-saksi itu. Masalah kan ini Quran mengatakan bahwa ini adalah diserupakan, aslinya sama dengan Yesus. Jadi
Gimana kita bisa pakai saksi sejarah? Paham nggak logikanya? Karena mata bisa menipu, ya. Karena apa yang Anda lihat belum tentu seperti Anda lihat. Jadi mereka bisa saja mengklaim bahwa yang kita lihat Yesus itu loh. Jadi bisa mengatakan bahwa itu bukan Yesus tapi serupakan. Sama-sama masih di perdebatan. Karena nggak seperti hitam putih seperti tadi yang kalau saya saja waktu mengatakan itu Yudas, lalu mereka melihat saksi mata melihat Yesus, itu jelas udah hitam putih, udah jelas itu. Hitam putih jelas. Putih apa, hitam putih atau hitam putih lagi. Ya gampang kita tentukan kebenarannya. Tapi masalahnya ini adalah sesuatu yang susah untuk ini, makanya kita lihat dalil lain juga. Gak cukup hanya ibaratnya gini loh, ada tesis mengatakan bahwa itu adalah bukan Yesus tapi diserupakan, tesis Quran. Tesis Kristen mengatakan itu adalah Yesus. Nah itu kan sesuatu yang harus dibedah dengan cara lain. Jadi itu kasusnya, case-nya. Untuk membedahnya kita perlu ambil yang versi lain gitu loh guys. Karena kalau kita patok itu nggak akan selesai. Ya, Tuhan mengatakan bahwa itu bukan Yesus tapi diserupakan, mirip. Tapi mereka melihatnya itu suatu mirip itu Yesus, ya sama aja. Mirip Yesus dengan Yesus kan sama aja, nggak bisa dibedakan guys. Jadi makanya kita butuh referensi lain, maka kita ambil konteks ayat lain gitu loh, bukan hanya terpatok di situ. Itu logika berpikirnya guys. Kalau kita masuk ke dalam referensi, tentunya hal-hal bodong, pengajaran bodong, semacam yang diajarkan Pak Manahem Ali dan konco-konconya. Anda tahu referensi tapi nggak memahaminya. Anda yang bodoh Luis, ya kan? Jangan bilang orang yang bodoh pada faktanya Anda bodoh. Anda aja kitab aja nggak beres. Luis ini ya guys ya. Kita ngomong yang sampai ini bukan orang-orang kayak Luis. Luis ini nggak paham Al-Quran hadis, yang nggak paham ya guys, nggak ngerti dia. Itu terbukti. Itu Anda baca tonton video-video dia ya, yang saya komentari itu dia tidak paham Al-Quran, nggak tahu dan nggak paham Al-Quran, bahkan hadis nggak tahu dia guys, nggak paham dia. Ya kan? Dan dia memang mengakui itu bukan bidang dia gitu kan. Bidang dia adalah di Kristen, dia kitab. Dia akui sendiri gitu. Jadi yang disampaikan itu bukan termasuk Luis ya, tapi ada beberapa teman Luis yang ya kayak misalnya kayak Tamparagi, tapi Tamparagi cuma sekedar tahu. Dan itu dia kan kayak dia buat video apa itu? Nah, saya belum sempat mengkonternya ya. Dia buat video katanya Al-Quran itu bukan dalam bahasa Arab. Nah, itu dia tahu tapi dia nggak paham. Nah, itu nanti saya coba ada cari waktu untuk mengkonternya gitu kan. Dia nggak seperti itu Luis nih. Coba ada nggak di video Luis yang membahas tentang Islam seperti Tamparagi? Kan nggak ada. Ini nampak beda Tamparagi dengan Luis ya. Meskipun sama-sama nggak paham, tapi minimal Tamparagi lebih luas referensi pada Luis. Tamparagi tahu Quran, tahu hadis. Meskipun itu dia dapat dari para ulama orang-orang Islam liberal, orang Islam sekuler, ya kan, orang-orang Islam Syiah. Jadi Tamparagi referensi itu didapat dari referensi, dan cara memahami referensi itu Tamparagi dapat dari orang-orang yang Islam yang sekuler, liberal, yang Syiah gitu. Itu yang Tamparagi dapatkan. Referensinya tuh benar, referensinya memang ada referensi seperti itu. Tapi memahaminya salah gitu, karena dia mendengar bukan dari para ulama, bukan dari umat Islam yang lurus, tapi daripada umat Islam yang bahkan sekelas pakar ya, tapi pakarnya pakar ngawur gitu. Karena mereka ini berpikiran atau beraliran sekuler, liberal, Syiah dan sebagainya macamnya, yang itu tidak yang melenceng dari dari pemahaman Islam guys gitu. Mereka memakai pemahaman dari sudut pandang ya sekuler, liberal, yang itu tidak diajarkan di Quran dan hadis, ya kan? Itu nggak akan pernah terjadi, karena semua masyarakat Indonesia akan tahu, oh ternyata yang benar ini dengan referensi yang ini. Nah, sebenarnya teman-teman Islam, apologet Islam, atau mereka yang mengaku Kristologi, harus belajar dari apologet Kristen dong, harusnya. Kenapa? Karena apologet Kristen ketika membuat perbandingan selalu, kita tuh sudah mengkaji Alkitab dan kita paham benar. Karena kita mengkaji dengan menggunakan pemahaman bahasa yang baik dan benar. Itu clear gitu. Kita tidak peduli masuk pandang Kristen. Kita tahu sudut pandang Kristen dan kita bisa membantahnya dengan logika yang benar, guys. Ya, kenapa? Karena kita tuh punya
pemahaman bahasa yang benar. Kita tahu arti kata mengenapi, arti kata mendiskkan orang dan sebagainya, yang mereka tidak tahu hal itu. Mengambil sudut pandang Kristen dan sudut pandang Islam sendiri nggak dirubah. Oke, paham ya? Jadi sebagai contoh seperti ini. Nah, sebagai contoh, ketika Islam memahami Trinitas, dalam arti Trinitasnya adalah Allah, Yesus Kristus, dan Maria, itu Nah, ini dia nggak paham ini. Maka saya katakan dia tahu referensi bahwa Al-Quran ada hadis itu nggak salah. Hadis sampai Al-Quran guys mengatakan bahwa jangan sebut Tuhan itu satu dari tiga, yaitu Allah, Yesus dan Bunda Maria atau Maryam, ya kan? Itu adalah Quran sedang menerangkan bahwa ada umat Kristen yang seperti itu pemahamannya. Ini bukan ngomong secara general guys, bukan ngomong secara general, paham ya? Karena Quran itu secara detail membahas tentang bahwa ada banyak orang yang menuhankan Yesus. Jadi yang fokus dibahas adalah Yesusnya. Maka dikatakan di Quran itu bahwa Yesus itu adalah seorang yang terkemuka di dunia akhirat, seorang yang ini itu. Diterangkan Yesus siapa Yesus itu. Jadi meskipun dia terkemuka di dunia akhirat dan segala macamnya, dia bukan Tuhan gitu. Fokusnya pada Yesus. Tapi memberitahu bahwa ada umat Kristen yang berpaham bahwa Bunda Maria Tuhan. Ada. Tapi umat Kristen yang mengakui, mereka anggap itu bid'ah. Jadi artinya adalah bahkan banyak umat Kristen nggak tahu kalau ada umat Kristen itu yang di denominasi tertentu ada yang meyakini Bunda Maria Tuhan. Anda bisa lihat referensi ada googlingnya sendiri. Jadi ada denominasi dari mereka tuh yang meyakini bahwa Bunda Maria Tuhan, ya kan? Jadi ada yang mengakui Bunda Maria Tuhan, ya kan? 3 Tuhan di antara 1. Ada juga yang meyakini adalah itu gantinya Roh Kudus gitu. Jadi dia itu ada, tapi mereka tidak mengakuinya. Jadi Quran sedang menyampaikan bahwa ada yang itu loh, yang mereka bahkan tidak tahu semuanya. Jadi bukan secara general, bukan secara general guys. Jadi itu bukti Lewis nggak paham, ya kan? Jadi intinya adalah Quran menyampaikan poin utama bahwa Yesus bukan Tuhan, itulah guys. Itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kan bukan versi lain bahwa ada umat Kristen yang umat Kristen nggak ngerti, yang nggak tahu, ya bahkan mereka menolak dan menganggap itu bid'ah. Padahal itu harusnya harus tetap diakui, bukan diakui diterima ya, tapi harusnya itu harus jangan dihilangkan sejarah itu bahwa ada umat Kristen itu yang bahkan sekarang masih ada yang mengakui Bunda Maria sebagai Tuhan. Maksudnya tuh aku itu ada. Bukan kita mengatakan mengakui itu diterima, enggak. Jadi jangan sampai Anda mengatakan itu ada. Itu poinnya ya. Itu kan merupakan bagian dari kalian. Bagian artian bukan bagian internal tapi eksternal. Sama kayak Islam, kita mengakui ada Syiah. Tidak kita pungkiri ada Syiah. Meskipun kita tolak Syiah itu adalah sesat. Jadi misalnya gini ya, misalnya di Alkitab itu ada dikatakan poin bahwa ada umat Islam itu yang meyakini bahwa Ali adalah Tuhan. Misalnya Alkitab ngomong gitu, Ali adalah Tuhan. Nah, Islam meyakini bahwa Ali adalah Tuhan. Nah, kita tidak pungkiri itu. Oh iya, ada kok. Syiah itu yang mengakui Ali sebagai Tuhan. Kita nggak pungkiri itu, tapi kita akan jelaskan bahwa itu bukan bagian dari Islam. Itu Islam yang sesat gitu loh guys. Paham logikanya? Jadi kita tidak pungkiri itu. Kalau mereka pungkiri bahwa ada umat Kristen yang menuhankan Bunda Maria, itu salahnya di situ guys. Absurd di situ. Harusnya diakui itu ada, tapi itu bagian dari kami, selesai. Tapi mereka mengatakan tidak ada gitu. Bahwa para Quran itu sudah menyampaikan bahwa bukan hanya ada kesesatan Kristen yang menuhankan selain Yesus saja, tapi juga ada menuhankan Bunda Maria. Jadi Islam Quran menjelaskan lebih detail lagi bahwa selain dari ada orang-orang yang menuhankan Yesus, juga ada yang menuhankan Bunda Maria, gitu maksudnya guys, gitu. Bukan mereka memahami itu tinggal dengan satu cara seperti itu, Quran itu menyampaikan, bukan ya, itu yang perlu dipahami. Tapi Luis nggak paham. Itu aja bentuk bukti kalau Luis nggak paham gitu kan. Kan dari sudut pandang Kristen itu memang benar-benar itu pandangannya Muslim tentang Trinitas, yaitu Allah,
Maria dan Yesus. Itu bukan pandangan Muslim. Informasi yang kau sampaikan bahwa ada orang Kristen yang berpaham seperti itu, ya. Tapi tidak mereka akui karena itu bid'ah. Oke lah. Tapi kan ada gitu, dan kau sedang menyampaikan informasi itu, bukan seluruhnya general, bukan guys. Jadi kayak misalnya ada kita menyampaikan misalnya ya, kalau ada, tapi nggak pasti nggak ada. Maksudnya itu seperti analoginya gitu. Kita menyampaikan bahwa Islam tuh ada terbagi menjadi dua, Sunni dan Syiah gitu loh. Ya kita harus akui, memang iya Islam terbagi dua, Sunni Syiah, tapi harus selesai sudah perkara. Bukan kita ngeles, oh nggak ada itu, Syiah tuh nggak ada nuangan Ali, itu nggak fair namanya, nggak jujur. Kan jujur katakan ada memang sekte Islam yang menuangkan Ali, ya nama Syiah, tapi itu kan bukan dari Islam, ya itu di luar Islam gitu loh guys. Gitu aja caranya, jujur yang penting ya. Tujuan itu nomor satu guys. Tapi sudut pandang Trinitas dalam Kristen sendiri adalah Allah, Yesus, Roh Kudus. Dan bahkan ketika misalnya apologet Kristen mengatakan Roh Kudus yang Bentar guys, ini udah sejam lebih ya. Kita sambung nggak ya? Bentar. Ini bisa lah kita sambung aja ya. Masih sejam 10 guys. Kita selesaikan aja, nanggung nggak 3 menit lagi kan. maksud Islam adalah malaikat Jibril, dan itu pun dari sudut pandang Islam. Jadi harus belajar demikian. Nggak boleh kayak mengatakan, oh pandangan Kristen itu seperti A. Kita menjelaskan tentang pandangan kita dan untuk membantah pandangan mereka, kan itu logikanya. Masa kita harus sama dengan pandangan mereka? Jadi Ustaz itu mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bukan malaikat Jibril. Gimana coba? Masa kita dipaksa untuk tidak menggunakan akidah kita, untuk tidak menyampaikan akidah kita? Itu kan absolut gitu guys. Kalau mereka bahkan menyampaikan akidah mereka, karena ini masalah akidah loh. Sudut pandang, nggak boleh dipaksakan, ya Luis ya, nggak boleh dipaksakan. Anda silakan pakai sudut pandang Anda, kami juga silakan pakai sudut pandang kami. Jangan paksa-paksa harus mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan malaikat Jibril. Itu apa coba logikanya? Itu kan namanya pemaksaan guys. Padahal B. Nah, Kristen itu memahami bahwa Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan. Karena di Alkitab bla 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 bla. Oh, itu nggak boleh. Itu memasukkan pikiran Anda dalam Alkitab. Dia tidak mengatakan bahwa Kristen itu sebenarnya gini loh. Maksudnya adalah Yesus itu mengatakan dia bukan Tuhan gitu. Harusnya umat Kristen ikut kata Yesus itu kan kita jelaskan kan. Gak ada hubungan dengan misalnya mereka kita harus mengatakan bahwa umat Kristen tuh meyakini Yesus sebagai Tuhan. Itu kan sudah general, nggak perlu kita sampaikan guys, ngerti ya. Yang disampaikan adalah apa yang Yesus ucapkan itu harus mereka ikutin. Itu yang kita sampaikan kan. Mengajak mereka untuk mengikuti kata-kata Yesus, bukan kata-kata selainnya, kata-kata Paulus dan teman-temannya gitu loh. Yang benar tuh harusnya secara fair mengatakan secara jujur, oh dalam Kristen dan dalam Alkitab Yesus itu Allah. Sama seperti kami mengatakan, oh jadi kalau gini nggak ada perdebatan. Jadi kalau yang memaksa kita harus sesuai dengan, jadi dia ini berusaha mengklaim bahwa apa yang Kristen yakin itu sama dengan Alkitab. Kan enggak. Kita sedang berusaha membuktikan bahwa apa yang Kristen yakin itu nggak sama dengan kitab mereka. Paham nggak? Masa kita suruh untuk dipaksa untuk mengatakan bahwa Kristen itu sudah sesuai dengan kitabnya kan? Yang sedang kita berusaha terangkan adalah bahwa Kristen itu nggak sesuai dengan kitabnya. Alkitab ngomong A, Kristen ngomong B, kan gitu. Yang selalu kita terangkan, yang kita jelaskan, argumentasikan. Tapi kenapa dia malah memaksa begitu gitu guys? Maka lu nggak paham ya. Jadi selama ini masalahnya adalah kita meyakini bahwa umat Kristen itu tidak mengikuti Alkitabnya. Gitu loh guys, paham ya? Bukan umat Kristen itu mengikuti Alkitabnya. Kalau begitu, keyakinan kita berarti nggak perlu lagi ada perdebatan. Ya sudah, berarti tidak benar Kristen itu kan? Kalau kita anggap Kristen tidak mengikuti Alkitabnya lah, alias nggak benar lah, maka kita bisa debatin, ada argumentasi untuk menjelaskannya guys gitu loh. Kalau juga sebaliknya dengan Quran, ya. Mereka tidak akan mengatakan bahwa Muhammad itu pedofil misalnya, atau Islam itu mengajarkan bunuh diri, kan nggak begitu. Kalau mereka memakai sudut pandang kita, tapi kan tidak. Makanya ada perdebatan tentang Islam, tentang Kristen. Jadi lu sih nggak paham. Suatu itu bukan itu poinnya, bukan masa orang untuk sesuai dengan sudut pandang kita, tapi adalah bagaimana kita tuh bisa berkomunikasi untuk menjelaskan ini dan itu gitu guys. Bahwa ini sebenarnya sudut pandang kalian itu misalnya salah, misalnya yang benar. Nah, apa argumentasinya? Kasih yang logis dan masuk akal sehingga orang tuh bisa menilai gitu loh. orang Islam
Islam dan juga kitabnya itu menganggap bahwa Jibril itu Roh Kudus. Nah, itu fair. Nah, inilah yang pentingnya referensi. Kita memakai buku-buku yang memang menjelaskan dengan benar apa yang kita bahas. Itulah kenapa saya bilang selama ini minim. Tiap buku tuh nggak semuanya atau banyak nggak menjelaskan, guys. Ya. Kita yang menafsirkan, yang memahaminya kita, yang kasih pemahaman gitu. Contoh misalnya kayak Yesus sudah menjelaskan sebenarnya kan, aku datang untuk menyatakan hukum Taurat dan para nabi. Dia sudah menjelaskan, tapi tetap aja ada orang yang menyangka bahwa dia datang untuk menyatakan hukum Taurat dan para nabi. Nah itu dua situ ngasih pemahaman. Meskipun Yesus sudah jelaskan, kita harus kasih pemahaman karena mereka sudah dijelaskan masih nggak paham gitu loh, guys. Tugas kita adalah memberikan pemahaman apa yang sudah dijelaskan oleh Yesus misalnya. Nah, itu poinnya. Sekali referensi. Contohnya kita buat makalah lah. Kita buat makalah contohnya. Gak mungkin ketika kita membuat sebuah makalah, kita mengambil referensi dari buku-buku dongeng. Enggak kan? Misalnya kita bahas sejarah Indonesia 1945. Kita ambil komik Jepang yang gak ada hubungannya dan bahkan itu cerita fiksi. Nah itu yang menggunakan itu siapa? Ya? Siapa yang pakai gitu siapa? Jadi gini guys, sebenarnya kalau ada hubungannya nggak masalah. Contoh misalnya kayak, gini lah gampangnya. Lu sendiri kalau kita counter ya, ingat nggak? Dia waktu itu bahas tentang di satu video saya yang komentar dia bahas tentang kisah siapa itu? Kisah siapa itu saya lupa. Tapi dia ambil dari bandingkan dengan kisah-kisah Israiliyat yang itu merupakan kisah yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Karena kisah-kisah Israel itu ada 3 macam. Pertama yang dikonfirmasi Nabi benar oleh Nabi benar karena Nabi itu kan dapat informasi dari Tuhan. Dia mendapatkan informasi dari Tuhan. Jadi orang bertanya kisah ini benar nggak Nabi? Kisah Israel ini ya benar apa tidak? Kisah Israiliyat ini yaitu cita-cita legenda Israel kuno. Ini Nabi kalau benar Nabi katakan benar, kalau tidak. Lalu ada kisah-kisah yang Nabi belum konfirmasi karena belum sempat ditanyakan ke Nabi. Karena banyak kisah-kisah itu gitu kan. Nah, itu berarti kisah-kisah itu belum dapat dikonfirmasi alias belum dapat dipastikan kebenarannya. Tapi kalau yang sudah Nabi katakan itu benar, ya benar. Kalau katakan itu salah, ya salah. Jadi guys ya itu bisa dipakai kisah-kisah Israel itu. Tapi Luis malah menyamakan atau mengatakan bahwa kisah Israel itu adalah dari sumber Quran, dari sumber Islam. Enggak. Kisah Israel itu bukan dari sumber Islam, tapi sumber dari Yahudi. Yahudi. Nah, dia nggak paham ya. Dia tuh mengatakan bahwa baca sejarah Indonesia kok malah bawa komik Jepang. Sama kayak dia. Baca tentang umat Islam, ya, bahas tentang umat Islam, referensi Islam, harusnya gunakan referensi Islam atau sejarah Islam, tapi dia malah gunakan referensi dari kisah-kisah Israiliyat kuno, guys, legenda Israel kuno. Itu di situ tak masalahnya kan. Keliru. Makanya kenapa kita harus mengambil referensi primer yang menjelaskan tentang kemerdekaan di 1945. Iya kan? Referensi nggak cuma primer, tapi juga ada sekunder dan juga tersier. Jadi gunanya lah untuk saling menguatkan. Misalnya yang primer itu kurang kuat, kita kuat juga dengan sekunder, dengan tersier. Jadi saling menguatkan gitu. Referensi itu tentu yang utama adalah primer, alias referensi sekunder nggak boleh bertentangan dengan referensi primer. Jadi referensi sekunder tersier itu adalah untuk menguatkan. Kalau konvensi ya kita buang sekunder tersiernya, kita pakai tetap yang primer. Gitu logika berpikirnya, guys. Nah, inilah pentingnya referensi yang benar. Dan sangat miris sebenarnya sekelas Manahem Ali, sekelas Kainama, bahkan Kainama pun mengambil referensi tidak ada sama sekali yang sumbernya primer. Sumber primer itu apa? Sebagai contoh gini, sumber primer itu buku yang benar-benar yang pertama ya. Jadi yang menjelaskan yang pertama, contohnya seperti Konsili Nikea. Konsili Nikea ini akan menjadi sumber primer utama. Sumber primer itu adalah ketika buku itu memang mendekati. Begini ya, sumber primer itulah buku yang diyakini kebenarannya absolut.
yang paling absolut. Bukan referensi yang kita yakini salah. Contoh, misalnya gini. Misalnya tentang pemberontakan Git, atau misalnya kayak penjajahan Belanda. Misalnya ada teks primer dari Belanda dan teks sekunder dari Indonesia, ya. Maksudnya gini. Misalnya Belanda bahas tentang Pangeran Diponegoro. Dia mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro adalah teroris, radikal, penjahat, pemberontak. Pokoknya yang buruk-buruk semuanya dialamatkan kepada pahlawan Indonesia ini, siapapun itu, mau Diponegoro, mau Teuku Umar, segala macam. Nah, itu sumber primer dalam artian yang dekat dan hidup pada zaman itu, ya, hidup. Dia memang hidup sezaman dengan Pangeran Diponegoro misalnya. Nah, tapi sumber primer itu yang kita baca, dia juga yang menghabisi Pangeran Diponegoro. Dia juga yang jajah Indonesia, dia juga yang mempekerjakan Indonesia dengan Indonesia dengan kerja paksa dan segala macam. Dia juga yang mengurus sumber daya Indonesia, merampoknya dan membawanya ke negara dia. Jadi dia adalah penjahatnya sebenarnya. Tapi dia primer, kan dia hidup sezaman dengan Pangeran Diponegoro. Tapi kita punya misalnya, kita juga punya referensi primer, ya, tentang bahwa yang hidup sezaman Pangeran Diponegoro malah menuliskan bahwa Pangeran Diponegoro itu pahlawan. Teman-temannya Pangeran Diponegoro itu mengatakan dia pahlawan. Tapi anggaplah kita sekambikan referensi primer itu. Lalu ada referensi sekunder dari anaknya, ya, anaknya dari jangan anaknya, cucunya dari Pangeran Diponegoro, cucunya yang menyampaikan bahwa enggak, itu Belanda itu bohong, company itu bohong, ya. Diponegoro tuh bukan penjahat, bukan radikal, bukan teroris segala macam. Dialah yang justru, Belanda itulah sebenarnya yang teroris, radikal, penjahat, karena dia menjajah Indonesia, merampok sumber daya Indonesia, bahkan membunuh banyak orang di Indonesia, menjadikan mereka budak untuk kerja paksa gitu kan. Belanda yang jahat, yang teroris, bukan sebaliknya, bukan Pangeran Diponegoro. Nah, itu sumber sekunder kan, karena disampaikan oleh cucunya. Nah, cucunya dapat dari mana? Dia dengar, rupanya cucunya menceritakan, saya dengar dari ini, sampai kepada sanadnya kepada teman dekatnya Pangeran Diponegoro. Ini sanad itu bersambung. Nah, sumber mana kita pakai? Itu bukan sumber primer, karena sumber primer ini jelas diyakini kesalahannya, nggak kita pakai lagi. Kita pakai sumber sekunder tadi, yang lebih kita yakini. Kenapa? Karena faktanya memang yang nggak bisa dibantahkan, faktanya bahwa Belanda itu menjadi Indonesia, mengeruk sumber daya Indonesia, merampok Indonesia, dan bahkan menjadikan kita budak di negeri sendiri. Itu fakta yang saya bantah. Lalu kita kaitkan dengan, tentu kalau ada begitu kan ada yang melakukan perlawanan. Salah satunya tentu Pangeran Diponegoro. Nah, dengan dasar basis argumentasi logika yang ini, maka kita akan pakai referensi sekunder. Bahwa kita tidak tahu ada referensi primer, tahu kita ada referensi primer, tapi kita pakai kenapa? Karena referensi ini absurd. Nggak mungkin Pangeran Diponegoro itu adalah pengkhianat, penjahat segala macamnya, sementara dialah yang berjuang melawan penjajah Belanda. Jadi kita tuh nggak bisa mendengarkan kesaksian itu dari musuhnya Pangeran Diponegoro, nggak bisa, karena itu pasti tidak objektif. Kita dengarkan pendapat dari cucunya, walaupun itu sekunder, karena tidak hidup zaman dengan dia, tapi itu adalah lebih mendekati kebenaran, karena yang ngomong cucunya. Dia juga berdasarkan dari saran teman-temannya. Masa tuh orang yang meskipun di Pangeran Diponegoro, minimal bukan dari pihak yang menjajah, guys. Itu poinnya, ya. Jadi kita harus tahu kapan referensi sekunder dipakai, kapan referensi primer itu dipakai, atau kapan hanya referensi sekunder dipakai, yang primer nggak dipakai, guys. Itu logika berpikirnya. Jadi nggak semua itu harus referensi primer, nggak gitu logikanya. Dari tahun itu. Jadi kalau ada tulisan tahun 2000 itu sudah sekunder gitu. Nah, buku primernya penting. Jangan memakai buku. Contoh misalnya tentang Quran dan Alkitab, ngomong tentang Nabi Adam. Misalnya Adam kan yang sumber primer pada waktu Adam itu kan nggak ada, ya kan? Yang hidup di zaman Nabi Adam itu kan nggak ada. Adam tuh hanya manusia sendiri. Gimana kita bisa pastikan itu tulisan Adam? Belum tentu waktu itu udah ada tulis kan? Jadi nggak bisa begitu juga, guys. Paham ya? Yang penting kita harus teliti apakah ini informasi dari Tuhan apa tidak. Ingat ya,
cara benar lagi nih ya, logika saya kasih logika standar nih dan Anda paham ya. Kalau kita ngomong tentang kitab suci, itu artinya harusnya adalah firman Tuhan. Gak mungkin ada selain firman Tuhan di situ, karena ini kitab suci. Kitab suci artinya apa? Firman Tuhan. Gak ada sedikitpun dari manusia, gak ada. Karena ini kitab suci firman Tuhan. Nah, kita tinggal tes. Ini apakah firman Tuhan atau bukan? Kan gitu. Karena kalau dari manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa, hilaf. Jadi nggak semua yang manusia kata itu benar, ya mungkin ada salahnya karena manusia kan nggak sempurna. Nah, ketika kita cek, nah faktanya kan Al-Quran itu semuanya isinya adalah 100% firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini Muhammad itu hanya menyampaikan firman Tuhan saja, nggak ada kata-kata Nabi Muhammad dari dirinya, nggak ada. Semua yang disampaikan tuh murni dari Tuhan semua. Tapi ya kita pernah tengok kan banyak tuh cerita sejarah manusia kan, cerita sejarah versi Matius, Lukas, Yohanes, bahkan surat-surat Paulus pun dimasukin. Itu artinya bukan firman Tuhan. Nah itu kita bisa nilai, ya. Berarti ada banyak peluang kesalahan di situ. Kenapa? Karena itu adalah sejarah versi manusia, bukan dari informasi Tuhan. Paham ya? Karena Tuhan tuh maha tahu, manusia nggak mau tahu gitu guys. Gitu loh guys, sebenarnya sesimpel itu sebenarnya kalau kita mau cerdas dalam memahami hal ini. Sekuler. Bahkan kayak nama memakai yang kemarin kami bahas, Zeraya, Sevanya, atau apa referensi apa yang katanya dari Rabi Yahudi. Padahal itu semacam Wikipedia di internet. Nah itu kan jelas bukan sumber primer, itu sumber sembarangan. Sebenarnya bukan, bisa dikatakan sembarangan, tinggal diuji saja, logis apa tidak. Di setiap ada referensi itu diuji, selesai sudah perkaranya. Misal kita gini nih, misal ada suatu kejadian di mana gitu, tiba-tiba ada orang dari mana datang tiba-tiba mengatakan ini begini kejadiannya, ya kita tinggal uji. Jangan kita langsung ketemu, kamu siapa? Kamu bukan sumber primer. Tunggu dulu, dengarkan dulu gitu kan, kaji dulu. Jadi kita tuh harus mengkaji semua sumber, jangan langsung mentang-mentang ini Wikipedia lalu nggak dipakai. Kalau gitu ya hapusnya Wikipedia sekalian. Nggak bisa begitu guys, nggak fair mengatakan bahwa sumber Wikipedia tuh pasti salah, nggak bisa. Itu makanya kenapa Ustaz Kenama memakai sumber Wikipedia sebagai pembanding, tinggal diuji, itu loh logikanya, ya kan? Suatu tuh harus kita uji, bukan langsung kita tulis mentah-mentah. Oh, sumber Wikipedia ini nggak benar. Artinya semua sumber Wikipedia tuh salah semua gitu logikanya. Padahal kalau kita baca Wikipedia itu sumbernya banyak benar. Ya maksudnya adalah bukan karena gini lah, untuk mengetahui itu salah apa benar, untuk mengetahui itu salah itu agak susah guys, ya, daripada mengetahui itu benar, ya kan? Ngerti nggak maksud saya? Karena ada hal yang tidak kita ketahui disampaikan di situ. Ya kan, yang misal kayak kisah itulah yang kita ketahui disampaikan di Wikipedia itu. Nanti kan kita uji saja, selesai perkara. Bukan yang kayak lu langsung mentah yang gitu caranya. Referensi apapun itu dipakai, tapi diuji. Kayak kemarin dia memakai sumber referensi bukan dari Islam, yaitu Israiliyat. Ya nggak apa-apa, tapi kita uji gitu. Bukan kita tolak mentah-mentah, kita uji. Itu loh guys, logika berpikirnya ya. Yang dicomot. Jadi kayak contohnya mau pergi, misalnya saya mau pergi ke Jogja, kemudian ketemu di jalan arah Jogja ke kiri, dicomot aja, percaya sama tulisan itu dan kemudian dia ke kiri, nyasar contohnya. Tapi bagaimana? Yang gitu siapa? Kita kayak ada, misalnya kayak ke Jogja belok kiri, ya kita kaji dulu, jangan belok kiri dulu gitu guys. Dia sampaikan bahwa ada petunjuk Jogja belok kiri, kita sampaikan, kita kaji gitu. Paham nggak logikanya? Tinggal ada nilai lagi, ini benar nggak disampaikan Ustaz Kenama dan segala macamnya. Jadi dia tuh sedang memberikan suatu referensi yang lain. Tinggal Anda bantah itu, selesai. Ya kan, bantah dan jangan katakan itu sesat kalau tidak Anda bantah gitu loh. Lalu Anda gunakan referensi lain yang itu perlu dikaji juga. Jadi mau referensi sekunder, primer, tesnya itu semua perlu dikaji. Nggak bisa kita tuh membenarkan referensi primer semuanya benar, referensi sekunder semuanya benar, kan tidak. Karena referensi primer aja itu ada banyak sumbangan juga. Contoh kayak sejarah G30S. Itu dari versi PKI beda, versi TNI beda, versi Soekarno beda,
versi Soeharto beda dan versi Nasution dan lainnya beda-beda gitu. Sama-sama semuanya ada versi primer kan. Apakah kita pakai semua? Ya kontradiksi. Makanya masing-masing itu walaupun primer pun dikaji guys. Gitu logikanya. Bukan berarti primer semua benar, sekunder semua salah. Bukan gitu logikanya ya. Apapun itu baik primer sekunder itu harus dikaji lagi. Jadi sekunder bisa menang lawan primer. Kalau sekundernya itu benar, primer salah guys. Jangan salah Anda ya. Jangan pikirnya. Supaya kita bisa benar-benar dapat sumber primer yang Google Map atau peta Indonesia. Jadi dia nggak mengerti kalau sumber primer pun juga ada peluang jadi kesalahan. Contoh, Anda tahu nggak ada berita-berita yang viral dulu yang semua media itu meralat. Saya lupa tuh berita apa ya. Itu sumber primer loh guys, media-media primer, media-media terkenal kayak Kompas, kayak Metro segala macam, kayak ya macam-macam kayak TV segala macam. Itu sumber primer loh, bukan media abal-abal yang dikatakan primer, dianggap primer lah gitu guys ya, yang utama, yang media terpercaya. Tapi tetap melakukan kesalahan kan, rame-rame mereka meminta maaf dan meralat berita itu, kompak semuanya guys, itu pernah kejadian. Itu bukti bahwa sumber primer pun bisa salah. Jadi jangan Anda tuh mendewakan sumber primer, karena semua sumber itu baik primer, sekunder, tersier itu harus dikaji karena semua itu memiliki peluang benar dan salah. Jadi kebenaran salah itu kan berdasarkan pada apakah itu sumber primer, sekunder, tersier, tidak. Tapi apa yang isi yang terkandung di dalamnya, guys. Gak sembarangan comot gitu. Makanya itulah dilatih untuk kritis terhadap. Jadi kita harus comot semuanya, lalu kita kaji, itu yang benar. Misalnya kita ambil versi primer, sekunder, tersier, lalu kita kaji, itu baru benar. Bukan kita tuh ambil versi primer lalu buang sekunder, tersier, tidak. Dibandingkan semuanya, komparasi. Jadi bukan tutup mata, lalu kita ambil primer, dah ini pasti benar. Nggak bisa begitu, ya kaji dulu gitu loh. Bandingkan dengan, jadi gunanya ambil referensi sekunder, tersier, dan primer yang lain. Ingat ya, referensi primer itu ada banyak loh, ya kan? Ada banyak. Kayak kita itu ada sumber dari Lukas, Matius, dan Yohanes misalnya kan, ada banyak. Jadi kita harus bandingkan semuanya, kaji semuanya, itu baru benar caranya. Bukan ini sumber primer pasti benar, enggak. Pasti benar semua, enggak guys. Lalu membuang sumber besar, enggak gitu caranya. Itu enggak gitu logikanya guys. Pengajaran dilatih untuk kritis terhadap buku, dilatih kritis untuk menanggapi semua informasi. Bukan asalkan ustadz yang ngomong percaya. Bahkan dalam Kristen kan dilatih. Kita nggak begitu. Siapa yang bilang asalkan ustadz ngomong percaya? Enggak, kita bandingkan. Ustadz ngomong ini kita cek referensinya, lalu kita pakai logika. Oh iya benar ya apa yang saya pakai ustadz ini gitu. Lalu ustadz itu membandingkan, ustadz itu komparasi. Dia membandingkan Alkitab misalnya kan, atau dengan Quran misalnya, atau ya mereka tuh selalu mengadakan komparasi gitu guys. Ini adalah gak ada umat Islam tuh yang dengarkan ustadz itu ngomong lalu percaya. Ada sih, masa itu yang umat Islam kebanyakan. Tapi kan kalau kita ngomong yang kayak apologet, kayak kita pendebat ini atau para ulama kan tidak seperti itu. Atau umat Islam itu juga banyak yang cerdas loh guys. Jadi ada memang seperti itu, tapi itu gak semuanya. Masa itu di Kristen juga begitu, ya kan? Ada juga banyak juga yang seperti itu. Jadi sama aja mau di agama apapun agama, ada orang-orang yang apapun kata pendeta, ustadz apanya, mereka percaya ada. Di tiap agama ada itu. Tapi masalahnya ada juga yang tidak seperti itu gitu. Yang betul-betul mengkaji lagi apa yang ustadz sampaikan. Benar nggak? Mencek lagi guys. Ada, banyak juga gitu. Di tiap agama kan. Ya, walaupun itu pendeta pun kalau dia mengajar salah, berhak kita kritik. Manusia itu ada salahnya. Boleh aja kita kritik dan luruskan. Kita fair gitu. Nggak boleh ditutup-tutupi kebenaran itu. Nah mudah-mudahan kepanikan Pak Manahem Ali ini membuat teman-teman dari Muslim sadar pentingnya referensi. Jangan asal percaya apalagi kayak nama, nandar, dan konco-konconya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jadi pesan ini bagus juga, saya setuju. Jadi umat Islam kebanyakan ya, kita ngomong ya, yang udah kayak kelas-kelas saya, para pendebat, ulama. Saya bukan mengatakan saya pintar ya guys ya, tapi alhamdulillah saya terus mengkaji. Insya Allah saya lebih banyak mengerti lah gitu. Sehingga makanya saya bisa komentar Luis dan teman-temannya kan. Karena saya banyak punya ilmu lah guys. Walaupun ya apa adanya lah. Penting saya lebih sedikit berilmu dibandingkan dengan umat Islam kebanyakan. Nah betul kata Luis itu ya, ini saya setuju.
Tapi yang nggak saya setuju lagi nih, kita tuh seakan-akan digiring untuk bahwa nggak usah percaya pada Ustaz Kenama macam Ali karena mereka referensinya adalah sekunder segala macam bla bla bla. Enggak gitu ya, kita tetap dengarkan ustaz-ustaz kita dan kita itu kaji lagi gitu ya kan. Nah, jadi dan juga tentu juga jangan percaya juga kepada mereka yang caranya sudah salah, yang hanya pakai primer, sekunder tersier dilupakan. Nggak gitu, nggak semua sumber primer itu benar ya, apalagi mereka pakai sumber primer referensi mereka sendiri. Itu namanya kan klaim sepihak guys, mau sendiri gitu loh. Jadi kita harus memakai sumber primer itu yang tengah-tengah. Boleh Anda pakai sumber primer dari Anda, dari Islam dimanapun, yang penting adalah benar apa tidak sumbernya, itu loh poinnya. Kalau kita meyakini sumber dari Kristen benar, kita pakai sumber Kristen gitu. Kalau sumber Islam yang benar, kita pakai sumber Islam. Jadi yang penting adalah letaknya kebenarannya, bukan apa kita sumber primer, sekunder atau tersier guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.